ujian hati? Baik, kita masih ada pertanyaan berikutnya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norma Febrianti, saya dari Bogor. Sebelumnya izin bercerita dan bertanya Ustadz. Saya ibu rumah tangga, sudah menikah 11 tahun lalu. Ya. Selama ini kan dari nikah pertama sampai 2021 itu tiap tahun saya selalu memberikan, mohon maaf bukannya ngungkit atau apa ya, kayak THR karena momen ya Ustadz ya, untuk keluarga suami, selalu memprioritaskan keluarga suami gitu kan. Nah di satu waktu dari 2014 sampai 2021 itu aku ngasih bingkisannya yang sudah biasa itu kan. Nah pas 2023 aku ngasih bingkisannya mohon maaf cuma kerudung gitu. Terus aku ditegur kan sama mertua karena ipar aku ngasihnya nggak cuma itu, lebih dari itu. Mertua menyampaikan katanya kenapa katanya nggak ngasihnya cuma ngasih itu gitu kan, sedangkan saudara yang lain mohon maaf kan di kampung suami itu tradisi memberi masakan katanya, nganter masakan gitu kan. Kalau aku kan karena ibu anak 3 dan tinggal jauh juga kan, maksudnya nggak deket dari rumah mertua, repot buat masak sendiri, buat antar-antarnya. Jadi yang simpel aja gitu Ustadz, intinya dari 2014 sampai 2021 sama ngasihnya lain, dan 2022-2023 ini cuma kerudung gitu. Jadi dibandingin lah gitu. Sampai akhirnya saya bertekad dan ya udah mungkin dari sini aku udah janji nggak mau ngasih lagi gitu loh. Padahal kan niat baik ya Ustadz ya, dan saya tuh selalu memprioritaskan keluarga suami, malah nggak nengok keluarga saya karena kan yang kerja suami gitu kan. Apakah saya salah gitu berhenti ingin memberi, tapi untuk kayak sekedar THR untuk ponakan ipar semua tetap tiap tahun pun dibandingkan dengan kakak ipar aja, dan yang menyampaikan pun mertua langsung dalam kondisi malam takbiran pas aku lagi hamil, kan lebih sensitif gitu ya Pak Ustadz gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, setiap kebaikan itu agar jadi pahala yang besar harus ikhlas. Dan syarat orang ikhlas itu yang paling mudah adalah kebaikannya tidak berubah dengan penilaian manusia. Dipuji, dihina, dihargai, gak dihargai, gak ada yang berubah, tetap dia berbuat baik. Maka teteh sayang, jangan jadi merasa kecil ketika teteh berbagi kemudian agak kurang dibanding yang lain. Mohon maaf, dah sedekah bukan buat dibanding-bandingin, betul apa betul? Bunda misalnya punya kakak ngasihnya 2 juta, kita ngasihnya 200 ribu, ya gak apa-apa. Mampunya kita berapa? 200 ribu, betul? Kita juga jangan julid sama kakak yang 2 juta. Alah, 2 juta dari mana duitnya? Jangan, mungkin dia mah rizkinya segitu, betul? Bunda juga jangan menghina sama ada yang gak ngasih THR. Mungkin dia belum ada rizkinya. Dah kebaikan mah balik lagi ke kita, iya apa iya? Besok kita mau lebaran, sok berbagi aja yang terbaik. Dihargai gak dihargai bukan urusan kita. Kita mau berbuat baik bukan agar manusia jadi baik. Kita berbuat baik agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Betul? Mudah-mudahan di bulan Ramadan menjelang lebaran nanti Allah lembutkan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Ya baik, di depan tuh pada baik, bingungnya tuh mungkin caranya salah ya, karena posisi aku waktu itu datang ke rumah mertua pas malam takbiran dan posisi lagi hamil muda, baru duduk belum lama langsung negurnya begitu. Seharusnya kepengen aku nih mertua bilangnya ke suami langsung dong, anak kandungnya, jangan ke aku gitu kan. Ke suami bukannya suami nggak mau ngebela ya, dia tipikal orang yang nggak mau ribut karena tahu wataknya, ibaratnya kakak ipar gimana gitu kan.
Akhirnya ya aku pendem-pendem nggak enak juga gitu loh. Ya aku harus ikhlas gitu loh. Dan aku pun selama ini pengennya ngasih yang terbaik terus dan emang nggak pengen ada masalah apa-apa gitu kan. Kajian hati. Baik pemirsa di rumah sekalian dan juga para jemaah di sini. Di spesial bulan Ramadan kali ini Kajian Hati memiliki segmen spesial. Yaitu sepucuk surat untuk Ustadz. Saya bacakan ya. Assalamualaikum Ustadz. Perkenalkan, namaku Cantika Fitriah, asal dari Tangerang. Izin mencurahkan isi hatiku. Aku seorang anak berusia 18 tahun, di dalam hidupku penuh luka dan kehancuran. Di umur 5 tahun aku menyaksikan kedua orang tuaku pisah. Ibu dan ayahku sudah sama-sama berkeluarga lagi sekarang. Dulu aku sempat tinggal dengan ayah beberapa bulan, lalu ibuku menyusul mengambil aku tanpa sepengetahuan ayahku. Dan pada akhirnya aku tinggal bersama ibuku sampai detik ini. Tapi ibuku terlalu jahat Ustadz. Dia sering memukul aku dari kecil. Dia sering mencaci maki aku dengan sumpahan dia. Dia sering mengungkit-ungkit menghidupi aku. Dia sering merasa terbebani olehku. Ada satu kejadian, aku pernah kabur ke rumah ayah kandungku karena kesalahan orang tuaku membuat aku tuh merasa lelah Ustadz. Tapi pada akhirnya aku dibawa kembali ke rumah ibuku dengan dia berjanji tidak akan menyiksaku lagi. Namun pada akhirnya belakangan ini ibuku mengulanginya lagi, sikap dia yang kasar bahkan mencaci maki anaknya sendiri dengan bahasa kasar, keji, jorok dan juga dia sering menyebutku adalah anak durhaka. Memang aku akui Ustadz, akhir-akhir ini aku sering membantah ketika aku sedang disiksa. Akhir-akhir ini aku sering melawan ketika ibuku menyiksaku. Walaupun dalam hatiku menangis karena sudah melawan padanya, tapi kalau aku diam aku tersiksa. Mentalku dari kecil rusak oleh orang tuaku sendiri Ustadz. Pertanyaannya, apakah aku benar menjadi sosok anak yang durhaka Ustadz setelah aku alami dalam hidupku seperti ini? Dan bagaimana lagi untuk aku menghadapi semuanya karena aku sudah di titik pasrah? Dan apakah aku terima setelah aku durhaka kepada ibuku, tentu siksa neraka Ustadz? Tapi aku ikhlas Pak Ustadz, walaupun aku harus disiksa neraka, memang kesalahanku sudah melawan kepada ibuku. Tapi itu bukan karena kehendakku untuk melawannya, karena tekanan batinku semakin ku pendam, ternyata semakin merusak mentalku. Terima kasih Pak Ustadz. Baik Bunda. Yang pertama, orang tua yang tidak bisa menjadi orang tua yang baik untuk anaknya namanya zolim. Namanya apa? Zolim. Hati-hati. Orang tua tidak boleh berkata yang buruk terhadap anaknya, termasuk mendoakan yang buruk untuk anaknya. Itu perkara yang zolim. Kata Nabi SAW, janganlah kalian berdoa keburukan atas diri kalian sendiri. Dan janganlah kalian berdoa keburukan atas anak-anak kalian. Dan janganlah kalian berdoa keburukan atas harta kalian. Jangan sampai doa ucapan itu terucap bertepatan dengan doa mustajab sampai kemudian Allah ijabah doanya. Dan sekarang pertanyaannya, saya kesel sama orang tua, saya marah sama orang tua. Boleh gak saya menghindar? Boleh, untuk menyelamatkan diri. Karena kalau membiarkan kita makin tersakiti, betul? Boleh kita menghindar dulu, menjauh dulu sambil berbenah menata hati kita dulu sampai pada akhirnya kita kuat untuk kembali ke sana. Mudah-mudahan Mbak bisa rilis dengan semua perasaan. Tetap siapkan ruang di hati memaafkan orang tua. Karena bagaimanapun dia orang tua kita.
Tidak akan ada kita kalau tidak ada orang tua kita. Dan ingat, orang tua juga harus bertobat. Yang selama ini zolim sama anaknya, jangan sampai engkau akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan engkau kembali kepada Allah dalam kezoliman. Mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin.